Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Alan Agustomi. Kali ini gua mau ke Kimato Coffee yang ada di Puncak Bogor. Itu kayaknya tempat baru ya teman-teman. Jadi gua sama teman gua Faisal udah janjian di Tikum di SPBU Warung Jambu. Ini posisi gua ada di daerah Legok, Tangerang gitu. Sekarang hari Minggu tanggal 17 Agustus 1945. Kok 1945? Maksudnya 17 Agustus 2025 ya teman-teman. Kebetulan hari ini banyak perlombaan termasuk di gang gua ya. Tadi cuma di gang gua itu kemarin udah melakukan perlombaan sih teman-teman. Jadi hari ini gua coba jalan ke Bogor. Kimato Coffee ini tempatnya ada di daerah Puncak. By the way, ini gue baru nambah gear lagi, yaitu DJI Mic Mini untuk wireless mikrofonnya. Jadi kan sebelumnya nggak ada suara gue karena ya gue belum punya mikrofon gitu teman-teman. Jadi ini gue coba ngevlog pakai DJI Mic Mini. Nanti tulis di komen ya suaranya gimana gitu. Sama untuk POV-nya ini udah gue set ultra wide format 2K di 50 fps gitu. Ya kita lewat dulu teman-teman, lagi pada banyak antrian. Cuaca hari ini di hari Minggu ini cukup cerah sekali ya teman-teman, cukup alhamdulillah nggak hujan gitu. Karena biasanya hujan di tempat gue ini kalau udah menjelang siang sih, habis zuhur biasanya jam 1 atau setengah 2 udah mulai gelap gitu lah guysnya. Tapi dari kemarin hari Sabtu sih alhamdulillah cerah terus sih teman-teman gitu. Oh ya, untuk video-video sebelumnya itu kemarin terakhir waktu vlog di Dieng itu setupnya di action cam itu masih wide, dan ini sekarang gua rubah ke ultra wide gitu. Karena kemarin banyak yang bilang emang sih videonya itu terlalu nunduk gitu, jadi malah lebih ke arah stang motor dibanding ke pemandangannya sih teman-teman gitu. Mudah-mudahan nanti pas arah ke SPBU Warung Jambu sih lancar ya teman-teman, sampai ke arah Kimato Coffee yang ada di Puncak, daerah Puncak. Ini masih di Jalan Raya Sandang di Bonang teman-teman. Udah lama nggak ngevlog ini, jadi cukup kangen sih untuk bisa riding lagi teman-teman. Mudah-mudahan nanti di Puncak juga nggak macet ya. Ini gue jalan sekarang di jam 7.48.
Ini kita sudah memasuki wilayah Gading Serpong. Kita lurus. Oh, banyak karnaval ya hari ini ya. Karena hari ini hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Oke, kita belok kanan, teman-teman. Tadinya saya nggak hafal daerah sini nih, tapi karena udah sering lewat, jadi alhamdulillah udah hafal sih untuk ke arah SPBU Warung Jambu. Jadi nggak usah pakai maps lagi. Kita belok kanan. Ini kita sudah di daerah Gading Serpong ya, teman-teman. Wah, seru banget nih. Kreatif-kreatif ya. Lihat. Wah. Keren semua ini. Oh ya, bensin gue tinggal 2 bar ini, teman-teman. Mudah-mudahan cukup ya sampai SPBU. Sama gue tadi lupa belum narik uang cash. Jadi nanti kita ke ATM dulu sih.
Sini udah di daerah Paramount. Oh ya, kebetulan gue hari ini sebenarnya lagi kurang fit. Jadi dari kemarin tuh udah lama sebenarnya batuk, cuma belum sembuh-sembuh gitu. Mungkin kalau riding gini bisa sembuh kali ya. Buat teman-teman jaga kesehatan, karena mungkin lagi musim batuk flu juga akibat mungkin pancaroba ya, bisa dibilang. Ya, alhamdulillah jalannya lumayan lancar sih nih di minggu pagi ini. Oh iya, saya mau coba testing untuk setup GPS nanti supaya bisa terkoneksi ke mana namanya, ke action cam gitu. Nanti saya coba berhenti dulu deh. Jadi kan sebenarnya DJI itu ngeluarin juga aksesoris untuk GPS remote, bentuknya seperti model smartwatch gitu, jam tangan itu untuk bisa tahu posisi GPS sama apa namanya, sebagai remote untuk recording juga sih teman-teman. Cuma harganya lumayan mahal sih, hampir sekitar 1 juta rupiah. Cuma sekarang barangnya lagi kosong gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak DJI ini apa namanya ngeluarin untuk built-in di action cam-nya aja ya, gitu sih. Jadi nggak perlu keluar biaya untuk GPS remote lagi sih. Jadi fungsinya GPS remote nanti kalau pas kita apa namanya download rekamannya, nanti bisa ada simulasi untuk posisi GPS kita, posisi kita ada di mana. Jadi ada seperti animasi grafik maps gitu yang bisa ditampilkan di GPS. Oke, ini masih lampu merah di sini agak lama sih teman-teman. Nanti di jalan kayaknya saya mau mampir ke SPBU Sel yang bisa pakai QRIS ya. Kita belok sini. Saya mau set sebentar. Saya mau set di GPS-nya itu diaktifin supaya
Oke, kita lanjut jalan lagi. Oh ya, untuk di action cam ini saya sudah pasang ND filter teman-teman, ND filter nomor 16, jadi tampilnya seperti ini nih. Ini ND filternya dipasang di lensa ya, seperti itu. Ramai teman-teman ya. Oh ya, kenapa saya set di 50 fps untuk action camnya, supaya nanti ada efek-efek blurnya gitu teman-teman sih. Jadi pada saat shading ada efek blurnya. Kita masih lurus. Mudah-mudahan suara gua kedengeran jelas ya teman-teman. Oke, mungkin videonya segitu dulu, nanti kita lanjut lagi teman-teman kalau udah mau sampai ke Tikum SPU ya. Itu ini saya matikan dulu untuk hemat baterai.
Oke, kita lanjut. Ini gue udah ketemu teman gue namanya Faisal. Oke. Kita ke Kimato Coffee. Gimana? Iya, jadi ini nanti langsung aja sih, nggak usah pakai voice over, jadi langsung ke record kan di kamera. Suaranya sih jernih banget, soal nanti kita tes. Nanti kita lihat hasilnya sih. Sekarang di jam 9.18 kita menuju Kimato Coffee. Lokasinya ada di Puncak Bogor. Belum. belum ada yang gue upload sih. Udah coba tes, bagus, cuma belum ada yang gue upload ke YouTube. Ya. Ini kalau dari Google Maps sih estimasi 1 jam sih ya, paling lama. Harusnya nggak nyampe sih ya, 20 kilo aja sih. Nggak tahu, belum cek. Iya ya. Oh. Tada. Oke, sekarang di jam 9.21 kita menuju ke arah Sumarekon Bogor untuk ke tempat kopinya. Di depan ini yang bawa ADV ini teman gue namanya Faisal ya.
Iya, jadi banyak banyak juga yang ya, jadi untuk anak sekolah hari Minggu ini banyak yang upacara sih. Ada yang upacara, ada yang karnaval. Ini arah ke Sumarekon Bogor. Jalannya lumayan lancar. Ini gue sama teman gue ngobrol intercomnya via Discord karena kita beda intercom, beda merek intercom. Gitu teman-teman. Jadi solusi untuk buat yang beda intercom sih nggak masalah. Jadi kalian nggak perlu harus punya intercom yang mahal-mahal gitu. Jadi Discord sih selama ini, selama gua touring sih cukup membantu banget ya. Jadi pairingnya cepet, terus suaranya juga jernih gitu. Cuma paling kelemahan Discord itu apa namanya, kadang kalau di tempat yang dataran tinggi atau yang kehalang sinyal sih jadi putus sih gitu. Tapi nanti begitu dia dapat sinyal, dapat koneksi tuh, karena pakai koneksi internet ya, jadi apa namanya, nanti bisa otomatis connect lagi sih. Ini jaraknya ke Himatu Coffee yang di Puncak sekitar 25 sampai 28 kilo sih teman-teman. Lihat, mudah-mudahan aja lancar ya. Kalau dilihat di map sih jalurnya sih biru semua sih teman-teman.
Iya, kalau lurus kemana ini ya? Sama, gue juga penasaran sih. Ini kalau lurus kemana? Iya ya. Nah, kita sudah masuk ke arah Sumarekon. Nanti kita lihat ada bundaran. Touring kesini itu lewat Sumarekon Bogor itu nggak pernah bosan teman-teman ya, karena jalannya bagus. Kemudian shortcutnya juga motong waktunya lumayan sih. Ya, ya. Di sana kalau nggak kabut sih view-nya bagus banget Sal. Tadi gue lihat di mana namanya, di Instagram. Iya, gunungnya kelihatan, gunungnya di belakang kelihatan, view gunungnya kelihatan. Iya, iya, iya. Udah mati. Jadi ini perumahan di Sumarekon Bogor teman-teman ya. Di sini nggak ada tiang listriknya teman-teman, jadi semua kabel listrik tanam di bawah. Bagus sih, nggak semraut. Iya, enak ini jalannya di sini sih. Aspalnya bagus ya.
Iya, benar. Iya. Duh, ini jalannya jelek banget di sini nih. Iya, benar. Jadi ini udah bagus banget sih jalanannya, teman-teman. Ini dulu jelek banget. Kita pernah touring sini. Iya, iya. Ya, jalan sini sih agak jelek sih. Nah, jalan sini mulai jelek, teman-teman. Tapi nggak jelek-jelek banget, nggak parah banget sih. Kalau lagi cuaca cerah gini sih masih enak dilaluin. Beda kalau yang musim hujan ya. Dulu kita pernah musim hujan lewat sini, apa namanya? Jadi kayak ada berapa yang kubangan air gitu. Oke, kosong, guys. Ini enaknya pakai intercom, kita bisa komunikasi sama teman kita, misalkan teman kita yang duluan di depan gitu, dia bisa info misalkan sisi kanan kosong, misalkan lagi macet, kita bisa gerak sih, harus ngapain, harus dorong ke depan kayak gitu sih, teman-teman. Ya, di sini ancur nih jalan, teman-teman, jalannya nih. Ya, udah jinak kali saat itu kakak tuanya. Ya, iya. Makanya kalau cerah gini kan kelihatan nih lubang-lubangnya nih, enak nih. Tuh. Sempat halus di sini. Padahal kalau dia jalan dari bawah sapi itu
Iya, iya. Mungkin ini udah nggak masuk Sumarekon nih Sal, jadi nggak dibenerin jalannya. Iya, iya. Itu ADV depan strippingnya keren juga Sal. Strippingnya bagus. Ini ADV depan strippingnya. Iya, cakep. Tapi kalau nonton saat itu kenapa banget dari 150 ya? 150 kan main saat ini. Iya. Iya betul. Biasanya dengan itu yang seri Oh, kayak warna hitam, warna desert, mantap. iya, iya. Tapi kalau ada budget lebih 15 juta dari budget daripada lo beli ADV, mending beli QJ motor. QJ motor. Yang baru ini Sal, yang motor apa namanya? Kemarin lihat tuh di Automotive Net. Desainnya mirip banget Honda yang mahal itu loh, yang 70-an juta. Honda CT 125. Jadi produsen nggak tahu Cina apa Taiwan ngeluarin gitu. Harganya cuma 20 juta. 23. Ya mirip yang pernah dipakai Ariel buat touring. Yang apa namanya, knalpotnya di atas panjang. Iya. Desainnya plek-plek motor Honda. Iya. Motor-motor kayak Ini apa namanya, motornya pas. Iya, motor Pasovan tuh bagus. TVS Ronin, cakep itu. Iya.
Oh gitu. Oh. Oke, kita sudah masuk ke Jalan Raya Puncak. Ini kurang lebih 13 km. Durasinya 28 menit lagi. Oh iya. Motor kalau bersih cakep ya Sal ya. Lihat di Vestronin motornya bersih cakep. Iya. Iya. Ini kalau 17-an ini nggak ada buka tutup ya Sal ya di puncak. Iya sih. Tapi so far jalannya rame lancar sih ya Sal. Maksudnya nggak macet-macet banget. Iya, masih enak untuk di gas. Iya. Iya. Kali suaranya itu dredededem, dredededem. BMW itu salah satu motor yang teknologinya maju banget Sal. Di motornya ya. BMW itu teknologi di motornya. Heeh. Jadi misal yang GS itu contoh GS 1300 itu kalau misalkan kita mau standar tengah gitu otomatis shocknya naik sendiri Sal, ngangkat. Iya nggak effort, jadi emang langsung gampang tingginya gitu standarinnya. Sama dia ada cruise controlnya sih itu Sal yang bikin enak tuh. Jadi bisa lepas tangan, bisa santai gitu. Speednya tetap, wah itu enak banget sih. Oke, kita ambil kanan. Iya.
KTM. Oh, iya sih keren. Iya. Mungkin kalau GS ngeluarin versi 250-nya keren kali Sal ya. Dengan fitur yang sama. Maksudnya BMW ngeluarin motor GS 250 cc tapi fiturnya sama gitu sama yang 1300. Nggak ada yang dikurangin. Iya. Iya. Nanti masih lama, masih jauh. Masih jauh, jalan aja dulu Sal. Masih 19 menit lagi, masih jauh. Delapan kilo lagi sih, 8 kilo lagi. Sekarang di jam 9.51. Oke, kita ini masih naik ke arah puncak. Ini masih ramai lancar sih teman-teman. Ups. Vistom, Suzuki Vistom. Iya. Iya. Banyak. Itu yang Tania Rusli kan pakai itu di udara keliling Sumatera kan tuh ya. Gue ngeliat di YouTube. Yang suami istri pakai Vistom, cakep banget itu, kuat, udah kebukti itu. Iya betul. Iya masih cakep betul.
Iya, betul sih. Ah, ini kita ada di mana ya? Jalan Ciburial, arah Jalan Ciburial, Cilember ya. Kita di Jalan Cilember, teman-teman. Ambil kanan, oke. Oke, kita lanjut. Itu gunung kalau cerah gini kelihatan banget Sal ya. Di depan. Bagus, iya. Ada lawan. Tapi waktu kita ke ini Sal, waktu kita kemana? Pertama kali touring tuh ke Pangalengan. Itu enak banget tuh ya, cerah, nggak hujan ya kan? Tadi berangkat iya. Wah seru sih itu. Ya kita berangkat kita tikam jam berapa Sal? Jam 6:30 ya? Atau jam 7? Iya. Iya. Kita melewati Gerai Samsat Cisarua. Ini kalau kalian lihat di aslinya di apa? Di cuacanya sih ini panas banget. Cuma nggak tahu nanti di kamera asli gimana karena ini kan pakai ND filter untuk di action camnya. Jadi harusnya sih lebih bagus ya. Maksudnya nggak overexposure jadinya. Iya lebih soft. Jadi ibarat ND filter itu ibarat kita pakai kacamata hitam sih Sal. Iya pakai betul. Jadi di video nggak terlalu. Biasanya kalau tanpa filter ini biasanya lebih overexposure jadi lebih putihnya lebih banyak gitu. Oke ini 10 menit lagi Sal, 4 kilo lagi sih. 4 kilo lagi nggak berat. Masih nanjak. Bumi Aki. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, enaknya motor pakai ABS itu kalau ada misalnya kita mau berhenti mendadak sih lebih enak sih, jadi ban belakang itu nggak goyang. Jadi motor masih bisa dikontrol. Kalau kita pakai ABS, motor yang ABS. Wah. Oh, goyang. Oh, kalau ini teman gue bilang si Faisal, dia kan ABS tapi single channel. Jadi kalau ngerem mendadak juga depannya enak, cuma belakangnya tetap goyang sih. Untuk ADV yang ABS. Oke. Iya betul sih Sal. Kalau untuk NMAX ABS-nya ini udah dual channel, jadi depan belakang udah ABS-nya jalan sih teman-teman. Kita kayaknya ambil kanan sedikit, kiri lagi. Belum Sal, kita masih lurus. Nanti 300 meter lagi belok kiri. 300 meter lagi kita belok kiri. Ini 5 menit lagi sampai. Lebih cepat ternyata dari waktu perkiraan tadi. Ya, depan kiri, betul. Yang masuk ke yang ini. Belok kiri, Sal. Iya. Lurus aja dulu. Masih lurus. Kosong ya? Oke. Kanan. Ikutin jalan aja Sal, masih lurus aja.
Kiri Sal. Belok iya kiri. Tiga ratus meter belok kanan udah nyampe. Masih lurus. Belok kanan ya Sal. Iya kanan. Terus lurus. Di belakang lu. Kanan kanan. Iya. Ini kita udah nyampe sih harusnya sih. Ini Sal. Oke, kita sudah ada di Kimatul Coffee. Ini tempatnya. Oke, kita udah sampai di Kimatu Kitchen and Garden. Tempatnya seperti ini. Coba kita jalan untuk melihat tempatnya ya teman-teman. Tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Oke, ini tempatnya. Saat ini di jam 11.15. Jadi bisa dilihat cuacanya cukup cerah. Ini buat spot foto sih lumayan cakep ya. Tempatnya juga sejuk. Oke, kita coba jalan di sini. Banyak dengarkan badanku ajak dia tuh kenalan lagi. Ini view-nya. Ini di sini meskipun cuacanya terik atau panas, tapi udaranya sejuk, jadi nggak bikin badan kita gerah. Gitu teman-teman. Oke. Oke Sal, gimana perjalanan kali ini ke Kimatu Coffee?
jalanannya enak sih, lancar. Karena 17-an juga kan, jadi mungkin nggak banyak orang yang keluar. Sepanjang jalan juga tadi di Jalan Raya Puncak juga kita nggak nemuin macet yang terlalu crowded atau gimana gitu, masih bearable lah. Ya enak sih. Kenapa nggak sepuncak tiap hari kayak gini ya? Tiap weekend gitu kayak gini. Soalnya kalau ke puncak tuh yang jadi permasalahan adalah macet. Yang orang Bogor aja macet. Apa kabar orang? Ya nggak tahu orang Jakarta ya. Cuman kita yang orang Bogor aja males gitu ke Jakarta. Ke puncak maksudnya. Tapi hari ini puncak enak jalan. Oke hari ini ya. Oke. Nggak tahu ya kalau ke atas lagi gimana, kan tadi kita sampai lewat safari dikit. Iya. Ya sampai situ sih masih lancar sih. Harusnya juga ke atas udah nggak ada tempat-tempat titik-titik macet yang berarti juga sih harusnya. Sejauh ini sih oke. Untuk motoran hari ini menyenangkan. Gitu aja.